Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din rahimakumullah, kalau kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya kita dipertemukan kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam lanjutan pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu dari kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di pembahasan Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi-segi keutamaan ilmu sampai di segi yang ke-107. Di situ Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan di pembahasan ini beberapa sebab atau aujuh, segi-segi yang menunjukkan keutamaan ilmu dibandingkan harta. Keutamaan ilmu dibandingkan harta sudah sampai di segi yang ke-31 saat ini insyaallah. Kita baca keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab ini. Beliau berkata, Al-hadi wa thalathun, segi yang ke-31, annal ladzatal hasilata minal mali wal ghina innama hiya halu tajaddudihi faqat. Kelezatan yang didapatkan dari harta atau kekayaan duniawi itu hanyalah dirasakan ketika tajaddud saja. Terjadi pembaruan, yakni bertambah harta tersebut atau bertambah fasilitas duniawi tersebut. Ketika itu baru kita rasakan kenikmatannya. Nah, wa amma halu dawamihi fa imma an tadhhaba tilkal ladzatu wa imma an tanqus. Adapun kalau seterusnya, pertama orang mendapatkan harta, dia merasa gembira, senang. Atau ketika hartanya bertambah, dapatkan fasilitas yang baru terasa nikmat, gembira. Tapi untuk selanjutnya, setelah dipakai terus-menerus, bisa jadi kelezatan itu sudah hilang sama sekali atau paling tidak berkurang. Ini kalau memang ada kelezatan yang dirasakan dengan harta atau kesenangan duniawi. Nah, baik. Wa yadullu alaihi anna tab'a yabqa taliban liginan akhar harisan alaihi wa huwa yuhawilu tahsila ziyadati daiman fi faqrin mustamirrin ghairu muntaqadhin walau malaka khazainal ardi fa faqruhu wa talabuhu wa hirsuhu bakin alaih. Hal ini dibuktikan, ditunjukkan dengan keadaan tabiat orang yang memiliki harta tadi. Kita lihat tabiatnya atau nafsunya, jiwanya akan selalu menuntut tambahan kekayaan yang lain. Kalau seandainya dia sudah puas, pastinya dia akan berhenti. Ternyata dia akan mencari yang lain. Menuntut tambahan kekayaan yang lain, masih berambisi untuk mencarinya, maka dia akan selalu berusaha mendapatkan tambahan dari harta yang sudah dimilikinya. Dia selalu dalam kemiskinan yang terus-menerus, kebutuhan yang terus-menerus tidak pernah tertunaikan. Meskipun misalnya dia memiliki semua perbendaharaan yang ada di bumi, maka perasaan kurangnya, ambisinya, semangatnya untuk mengejar harta terus ada pada dirinya.
Ya, inilah keadaan yang dirasakan kenikmatan dengan harta kalau seandainya memang ada kenikmatannya. Hanya ketika pertama kali atau ketika dapatkan yang tambahan misalnya, setelah itu untuk dirasakan seterusnya, maka ini tidak sampai demikian keadaannya seperti yang beliau buktikan di sini dari penjelasan tadi. Alasan lain kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sini, fa innahu ahadul manhumainil ladaini la yushbi'an. Karena harta sendiri adalah salah satu dari dua kegemaran yang tidak pernah menjadikan manusia kenyang. Ya, tidak pernah menjadikan manusia kenyang. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang sudah pernah kita lewati, ya. Semangat untuk mencari harta dan semangat mencari ilmu ini adalah manhuman, dua kegemaran yang tidak pernah menjadikan manusia puas. Fahuwa la yufarikuhu alamul hirsi wa talab. Sehingga orang ini tidak pernah terlepas dari kesulitan atau kesusahan dalam hal ambisi dan semangatnya mengejar harta tersebut. Ya, ini kelihatannya dia senang bertambah hartanya, tapi dia sendiri merasakan ternyata dia tidak pernah lepas dari kesusahan menundukkan keinginan nafsunya untuk terus berambisi mengejarnya. Padahal dia sudah punya yang banyak dari harta tersebut. Ini beda dengan kesenangan dengan ilmu. Kata beliau, ya, rahimahullah ta'ala, wa hadza bihilafi ginal ilmi wal iman. Ini berbeda dengan kekayaan yang dirasakan dengan ilmu dan iman. Fa inna ladzatahu fi hali baqaihi mithluha fi hali tajaddudihi. Karena kelezatan yang dirasakan dengan ilmu, dengan iman, ya, ketika terus digunakan, terus dimanfaatkan, itu sama dengan kelezatan yang dirasakan ketika bertambahnya ilmu atau terjadi peningkatan iman. Sama kelezatan yang dirasakan. Tidak ada yang berbeda. Ya, ini tidak menjadikan orang itu bosan. Kalau harta pasti kita akan bosan. Ya. Bal azyadu, bahkan lebih bertambah lagi di waktu itu. Wa sahibuha wa in kana la yazalu taliban lil mazidi harisan alaihi fatalabuhu wa hirsuhu mustashabun lil ladzatin hasil. Lil wa ladzatil marjuwil matlub. Ya. Bahkan orang yang memiliki kelezatan ilmu, kelezatan iman, meskipun dia tetap berambisi untuk menambahnya, ya orang yang akan terus berusaha menambahnya. Semangat untuk mencari tambahan ilmu, tapi ingat ketika dia mencari tambahan ilmu bersemangat untuk meningkatkan imannya, itu dia sudah merasakan saat itu dia sudah disertai dengan kelezatan yang dirasakannya saat itu dan merasakan kelezatan yang dari hal-hal yang ingin ditambahnya tersebut. Kelezatan yang diharapkan dan yang dituntutnya. Ya. Waladzati talabi wa ibtihajihi wa farahihi bihi. Sebagaimana dia juga merasakan kelezatan mencari atau menambah ilmu itu sendiri, kegembiraan dan kenikmatan dengannya. Jelas ingin sangat jauh berbeda sekali. Orang yang merasa bahagia atau senang dengan hartanya, maka itu hanya permulaan saja, atau ketika ada yang baru saja didapatkan dari fasilitas duniawi. Dia gembira, dia semangat. Tapi setelah itu kan bosan, ya. Kemudian dalam dirinya ada tekanan untuk terus mencari tambahan. Ini sudah merupakan siksaan baginya. Siksaan tersendiri bagi dirinya. Tapi kalau ilmu tidak demikian. Kita mendapatkan, kita merasakan nikmat. Peningkatan iman menjadikan kita merasa semakin tenang jiwa kita. Maka ini tentu sangat berbeda dengan keadaan orang yang merasa nikmat dengan harta kalau seandainya betul ada kenikmatan di situ. Nah, baik, ats-tsani wa tsalasun, segi yang ke-32.
anna ginal mali yastad'il in'ama 'alan nasi wal ihsana ilaihim fasahibuhu imma an yasudda ala nafsihi hadzal bab wa imma an yaftahahu alaihi. Ya, kekayaan harta, kekayaan dengan harta, yastad'i ini menuntut menuntut kita, menuntut seseorang untuk kepada orang lain, ya menyumbang untuk kepada orang lain atau berbuat baik kepada orang lain. Ya, ini orang yang kaya pasti dengan sendirinya ada tuntutan dari orang lain untuk dia berbagi kekayaannya dengan orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya. Maka orang yang memiliki harta, kata beliau, fasahibuhu, ada dua pilihan di hadapannya. Imma an yasudda ala nafsi hadzal bab, bisa dia menutup pintu ini, yakni jangan dia berikan sama orang sehingga dia akan terkenal sebagai orang yang pelit. Ya. Nah, boleh dia, bisa jadi dia akan menutup pintu ini pada dirinya, wa imma an yaftahahu alaih, atau dia membuka dirinya, yakni memberikan bantuan untuk orang lain. Fa in saddahu ala nafsihi ishtahara 'indan nasi bil bu'di minal khairi wan naf'i fa abghaduhu wa dhammuhu wahtaqaruhu. Kalau dia memilih yang pertama, dia menutup pada dirinya pintu kebaikan, tidak mau membagi hartanya untuk orang lain, maka dia akan terkenal di kalangan manusia sebagai orang yang jauh dari kebaikan, jauh dari memberikan manfaat untuk orang lain, sebagai orang yang pelit dan kikir. Sehingga apa? Dia akan dibenci manusia, dia akan dicela dan direndahkan. Nah, ya, wa kullu man kana baghitan 'indan nasi hakiran ladaihim kana usulul afati wal mudirrati ilaihi asra'a minan nari fil hatabi al yabis. Dan setiap orang yang dibenci di kalangan manusia, direndahkan di kalangan mereka, maka mestinya ya peluang untuk sampainya berbagai macam keburukan atau hal-hal yang tidak menyenangkan kepadanya lebih cepat dibandingkan dengan sampainya kobaran api kepada kayu bakar yang kering. Yakni peluang untuk terjadinya orang menyakiti dia atau orang menimpakan keburukan kepadanya karena dia dibenci, tidak ada yang menyukainya, ini tentu lebih besar. Nah, ini sudah merupakan kerugian tersendiri. Wa minasaili fi munhadarihi, lebih cepat sampainya bahkan dibandingkan air di tempat jatuhnya. Fa idza arafa minal khalqi annahum yamkutunahu wa yubghidunahu wa la yuqimuna lahu waznan ta'allama qalbuhu ghayat at-ta'allumi wa uhdhira al-humuma wal gumuma wal ahzan. Kemudian dia manusia membencinya, tidak menyukainya, tidak menghargainya sama sekali karena pandangan manusia terhadap dirinya, ya, maka hatinya kemudian akan merasakan sakit yang sangat dan selalu dia akan ditimpa kegundahan, kesedihan dan kegalauan. Ini sudah merupakan siksaan bagi dirinya kalau dia memilih pintu yang pertama, yaitu tidak mau memberikan hartanya padahal orang tahu dia punya kelebihan harta. Sekarang kemungkinan kedua, wa in fataha babal ihsani wal ata'i fa innahu la yumkinuhu isalul khairi wal ihsani illa kulli ahad. Sekarang memilih membuka pintu kebaikan, memberi kepada orang lain, yakni membantu orang yang menolong orang dengan hartanya. Ini pun sesungguhnya tidak memungkinkan bagi dirinya untuk bisa menyampaikan kebaikan ya, atau menyampaikan bantuan hartanya kepada semua orang. Tidak mungkin sampai. Paling berapa orang yang mendapatkannya? Jangankan seluruh dunia, satu negerinya saja tidak mungkin dia akan bisa berikan kepada semua orang yang ada di daerahnya misalnya.
Fala budda min isalihi ilal ba'd wa imsakihi anil ba'd. Maka mestinya dia akan menyampaikan, memberikan bantuannya kepada sebagian orang dan menahannya dari sebagian yang lain. Tidak mungkin dia sampaikan kepada semua orang, karena tidak mungkin dia bisa menjangkau semua orang. Kemungkinan kedua, tidak mungkin juga dia berikan semua orang, maka hartanya akan habis, karena pasti ada batasannya. Nah, seperti itu. Wa hadza yaftahu alaihi babal adawati wal madhammati minal mahrumi wal marhum. Ya. Maka ini akan membuka baginya pintu permusuhan dan celaan dari orang-orang yang tidak mendapatkan bagian bantuan harta darinya. Coba kita lihat, ini juga risikonya dengan harta. Kita bantu sebagian, yang lain tidak, yang tidak dibantu ini akan membenci, akan marah kepadanya. Ya. Ya. Jadi yang al-mahrum, orang yang tidak mendapatkan juga akan benci sama dia. Wal marhum, orang yang disayanginya juga akan benci kepada dia. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, wa ammal mahrum, adapun orang-orang yang tidak dapatkan bagi bantuannya, fayaqul, orang ini akan mengatakan, kaifa jada ala ghairi wa bakhila alayya, kenapa orang ini bisa bersikap baik membantu orang lain tapi pelit terhadap saya? Akhirnya benci dia. Wa ammal marhum, ya, wa ammal marhum fa innahu yaltadzu wa yafrahu bima hasala lahu minal khairi wan naf'i fayabqa tami'an mustashrifan li nadhirihi 'ala ad-dawam wa hadha qad yata'adzaru ghaliban fayufdi dhalika ila al-adawati asy-syadidati wal madhammati wa li hadza qila ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Adapun orang yang disayanginya dapat bagian, resikonya apa? Karena orang ini tentu akan merasakan gembira di awalnya, merasakan senang dapat bantuan dan manfaat tersebut. Ya. Tapi setelah itu dia akan terus menunggu, berambisi, ya, untuk dapatkan bagian lagi secara terus-menerus. Tidak mau dia berhenti dapatkan bantuan dari orang tersebut. Yang mana perkara ini untuk diberikan terus-menerus kepadanya, ini seringnya ia ta'adzar, tidak mampu untuk kita terus lakukan. Masih terbatas kita berikan kepada orang tersebut. Maka ini juga akan membawa kepada permusuhan yang sangat dan celaan dari orang yang tadinya kita berikan kemudian terhenti kita bantu dia. Inilah, ya, ada ungkapan dalam bahasa Arab dikatakan, ya, ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Hati-hatilah dari keburukan orang yang kamu berbuat baik kepadanya. Ini maksudnya. Ini ungkapan disebutkan, ini ungkapan, ya, disebutkan oleh sebagian orang, tapi ada yang menisbatkannya kepada Rasulullah SAW, tapi ini tidak ada asal usulnya. Kita katakan ini ungkapan dari orang Arab atau dari sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim menukil di sini. Hati-hatilah kamu, waspadalah kamu dari keburukan orang yang kamu berbuat baik kepadanya. Kenapa? Ketika kamu berbuat baik, dia senang. Tapi kalau putus kebaikanmu, selesai sudah. Dia akan membenci. Dia akan berbalik membenci karena sudah terlanjur tadi mendapatkan kesenangan dan kebaikan darimu. Nah, ini keburukan-keburukan yang ada pada kekayaan harta. Kita kasih, tidak dikasih juga ada resikonya besar. Dan selalu membawa keburukan kepada pemilik harta tersebut. Kata Ibnu Qayyim, wa hadhil afatu la ta'ridu fi ghinal ilmi. Keburukan-keburukan ini tidak terdapat pada kekayaan ilmu. Kaya dengan ilmu tidak akan ada resiko-resiko seperti ini. Fa inna sahibahu yumkinuhu badluhu lil alami kullihim wa isyrakuhum fihi wal qadrul mabdhulu minhu bakin li akhidhihi la yazulu bal yattajiru bihi wa huwa kal ghani idza a'tal faqira ra'sa malihi yattajiru bihi hatta yasira ghaniyan mithlahu.
ya, keburukan-keburukan ini tidak akan ada pada kekayaan harta, kekayaan ilmu. Yaitu apa? Orang yang punya ilmu, dia mungkin untuk ya memungkinkan bagi dirinya untuk mencurahkan ilmunya kepada seluruh alam semesta. Tentu dengan izin Allah. Ya. Bahkan dia bisa menjadikan orang lain ikut serta di dalamnya. Dia sebarkan ilmu. Dia mengajar murid-muridnya untuk bisa berilmu seperti dirinya ikut menyebarkannya. Ya. Wal qadrul mabdzul minhu, dan pada orang lain bakin li akhidhihi, kadar ilmu yang dicurahkannya itu tetap ada pada orang yang mengambilnya dan tidak akan hilang, ya. Justru dia bisa perniagakan ilmu tersebut, dalam artian dia bisa kembangkan keutamaan ilmu tersebut. Contohnya beliau di sini contohkan, ini permisalannya seperti orang kaya yang memberikan harta kepada orang fakir. Dalam harta berupa ra'sul mal, modal dikasih ke orang fakir. Ya, kemudian orang fakir ini mengembangkan harta tersebut, dipakai untuk berdagang, untuk beli sesuatu, dijual kembali, sampai kemudian lama-kelamaan orang fakir, orang miskin ini bisa menjadi kaya seperti dirinya. Subhanallah. Ya, sehingga orang fakir ini sendiri pasti kemudian ketika orang fakir ini memberikannya kepada yang lain, ilmu tersebut juga akan kembali lagi kepada dirinya. Tidak akan terputus. Sekarang kalau kita lihat sarana-sarana yang ada saat ini, apa yang beliau katakan ini sangat memungkinkan. Sebuah ilmu yang kita tulis dengan benar, kita sebarkan tentu dengan niat yang ikhlas, Allah akan mudahkan sampai kepada penjuru alam. Apalagi ada yang terjemahkan, kemudian ada yang ikut menanya kepada orang lain, mungkin sampai orangnya mati pun. Sebagaimana kitab-kitab para ulama yang saat ini kita baca, sudah puluhan bahkan ratusan tahun mereka wafat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan ilmu mereka sampai saat ini masih tetap mereka dapatkan pahala dan keutamaannya. Inilah keutamaan kaya dengan ilmu. Nah, makanya penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya dengan harta dalam berbagai risikonya seperti yang dijelaskan tadi, tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang berilmu. Nah, baik. Berikutnya, segi yang selanjutnya, al-wajhu tsalitsu wa tsalatsun, segi yang ke-33. Keutamaan ilmu dibandingkan harta. Anna jam'al mali maqrunun bi thalathati anwa'in minal afati wal mihani. Ini penting juga, ya, kata beliau, orang yang mengumpulkan harta selalu berkaitan dengan 3 macam keburukan dan ujian yang mesti menimpanya. Apa? 3 hal tersebut. Nau'un qablahu wa nau'un inda husulihi wa nau'un ba'da mufaraqatihi. Pertama, kesusahan atau penderitaan, ya, jenis penderitaan yang menimpa dia sebelum mendapatkan harta, sebelum mengumpulkan harta. Jenis yang kedua yaitu ketika sedang mengumpulkannya. Dan yang ketiga setelah harta itu lepas dari dirinya. Karena tidak mungkin harta terus ada pada dirinya. Nah, kita lihat. Wa amma nau'ul awal, jenis yang pertama, fahuwal masyaku wal inkadu wal ankadu wal alamul lati la yahsulu illa biha. Sebelum mengumpulkan harta, dia akan merasakan berbagai macam kesulitan, penderitaan, rasa sakit yang tidak mungkin dia mendapatkan harta kecuali dengan penderitaan-penderitaan ini. Ya, sekedar dia berambisi saja, kemudian sulitnya mencari, sulitnya mengumpulkan, berbagai macam penderitaan, kepayahan yang harus dia curahkan. Ya, jadi pikirannya susah, badannya capek, ini sudah kita ketahui,
tidak akan mungkin didapatkan harta kecuali dengan penderitaan-penderitaan seperti ini, kata beliau. Sekarang jenis yang kedua. Wa amma nau'u tsani. Fa masyaqqatu hifdhihi wa hirasatihi wa ta'alluqil qalbi bihi. Setelah dia mendapatkan harta atau di tengah-tengah dia mengumpulkan harta. Apa kesulitannya? Kesulitan menjaganya. Memelihara harta dan keterikatan hati dengannya. Orang yang sudah punya harta, tidak semudah itu dia akan mengeluarkannya. Tentu kecuali kalau orang yang beriman. Pasti hatinya akan terikat terus. Ingin mempertahankannya. Ingin supaya tidak berkurang. Bahkan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sehingga secara perasaan di hatinya, dia susah untuk menikmati harta tersebut. Karena ada perasaan ya, tidak ingin mengeluarkannya. Keengganan untuk menjadikan hartanya berkurang. Fala yusbihu illa mahmuman wala yumsi illa magmuman. Maka ketika dia berada di waktu pagi selalu dalam keadaan gelisah, gundah. Ketika dia berada di waktu sore selalu dalam keadaan resah. Selalu pikirannya dihantui dengan bayangan-bayangan seperti ini. Fahuwa bimanzilati asyikin mufritil mahabbati qad dhafira bima'syukihi wal uyunu min kulli janibin tarmukuhu wal alsunu wal qulubu tarshukuhu fa ayyu aishin wa ayyu ladzatin liman hadhihi haluhu. Maka dia ini seperti kedudukannya seperti orang yang ya mencintai sesuatu dengan berlebihan. Mencintai seseorang misalnya, cinta dengan sangat. Kemudian dia berhasil mendapatkan kekasihnya tersebut. Tapi setelah itu semua mata memandangnya dari semua sisi. Semua mata melihatnya, semua lidah dan hati ya membicarakannya. Maka kehidupan indah bagaimana? Yang bisa dirasakan ya, kehidupan indah atau yang bisa merasakan kelezatan jika seperti ini keadaannya. Betul dia mendapatkan apa yang dicintainya, apa yang diinginkannya, tapi semua mata mengawasi dia, semua membicarakan dia, semua hati mencela dia. Pasti dia tidak akan betah dengan kehidupan yang seperti ini. Ini keadaannya orang yang bisa mendapatkan kesenangan dengan harta. Wa qad alima anna a'da'ahu wa hussadahu la yafturuna an sa'yihim fit tafriqi bainahu wa baina ma'syukihi wa illam yadhfaruhum bihi. Dalam keadaan dia mengetahui bahwa musuh-musuhnya, para pendengkinya tidak pernah bosan untuk selalu berusaha memisahkan antara dirinya dengan kekasihnya tersebut meskipun mereka tidak berhasil melakukannya. Naam. Walakinna maksudahum an yuzilu ikhtisasahu bihi dunahum. Fa in fazu bihi wa illa stawaw fil hirman fazala ikhtisasu al-mu'limu lin-nufusi. Nah, kata beliau ya, meskipun mereka misalnya tidak bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang tersebut, yakni tidak bisa merebut kekasihnya, ya. Tetapi tujuan mereka untuk sekedar bisa menghilangkan perasaan bahwa dialah satu-satunya yang bisa mendapatkan kekasih tersebut. Ya, kalau mereka bisa mendapatkan, paling tidak mereka ingin bahwa mereka sama-sama merasakan ketidaktenangan. Ya, sehingga hilanglah kehususan yang dirasakan oleh jiwa orang tersebut. yakni mereka semua sama-sama merasakan, tidak ada yang merasakan ya al-ikhtisas, bisa mendapatkan kekasih tersebut. Yakni seperti ini gambarannya, keadaannya. Orang yang merasa bahagia dengan harta, ya, tetapi tetap dia tidak bisa bahagia karena selalu sibuk pikirannya untuk menahankan harta tersebut. Karena memang asalnya harta tidak akan bisa menjadikan hati manusia dan jiwa
Walau qadaru ala mithli dzalika ma'al ilmi la fa'aluhu walakinnahum lamma alimu sabila ila ilmihi amadu ila jahdihi wa inkarihi liyuzilu anil qulubi mahabbatahu wa taqdimahu wa thana alaihi fa in bahara ilmuhu wamtana'a an makayidihi an mukabaratil juhudi wal inkari ramauhu bil adhaim wa nasabuhu ila kulli qabihin liyuzilu minal qulubi mahabbatahu wa yuskinu mawdi'ahu an nafrata anhu wa bughdahu. Ya. Nah, jadi ini adalah pertama tadi gambaran tentang kekayaan dengan harta, bagaimana penderitaan yang dirasakannya, ya, sebelum mendapatkannya, di tengah-tengah dia merasakannya, dan setelah dia terpisah dari hartanya. Baik, walau qadaru, sementara sekarang dalam hal ilmu, seandainya mereka mampu untuk melakukan hal yang sama terhadap orang yang berilmu, maka mereka pasti akan melakukannya. Akan tetapi, karena mereka mengetahui tidak ada cara untuk bisa merebut ilmu dari hatinya orang yang berilmu, ya, kalau harta bisa mereka rebut, tapi kalau ilmu tidak bisa mereka rebut. Akhirnya, apa yang mereka lakukan? Mereka akan berusaha mengingkarinya. Untuk bisa menghilangkan dari hati manusia kecintaan terhadap orang yang berilmu tersebut dan pujian baginya. Kalau seandainya ilmunya ternyata lebih tinggi, ya, dan tidak terpengaruh dengan pengingkaran-pengingkaran mereka, tetap manusia mengagungkannya, tetap ulama ini dimuliakan di kalangan manusia, maka mereka akan romauhu bil adhaim, mulai menuduh ulama tersebut dengan tuduhan-tuduhan besar yang keji. Mereka akan menisbatkannya kepada semua keburukan. Tujuannya sama, untuk menghilangkan dari hati-hati manusia kecintaan kepadanya, untuk digantikan dengan kebencian dan ketidaksukaan. Wa hadza syughlus saharati bi'ainihi fa haula'i saharatun bi alsinatihim. Ini adalah pekerjaannya para tukang sihir. Ini merupakan tukang sihir dengan lisan-lisan mereka ketika mereka menjelek-jelekan para ulama, orang-orang yang membawa ilmu agama yang benar. In ajazulahu an syai'in minal qaba'ihi adh-dhahirati bi'ainihi ramauhu bitalbisi wattadlisi wazzaukarati warriya'i wa hubbi tarafu'i wa talabil jahi. Ya, kalau mereka tidak mampu menuduh orang yang berilmu ini dengan tuduhan terang-terangan, keburukan terang-terangan, maka mereka akan menuduh dia dengan talbis, mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, atau tadlis, pemalsuan, menuduhnya berbuat riya, cinta untuk kekuasaan, cinta untuk popularitas, ya, mencari kedudukan dan seterusnya. Wa hadzal qadru min muadati ahlil jahli wadh dhulmi lil ulama'i mislul harri wal bardi la budda minhu. Maka, ya, kadar dari permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang jahil, kezaliman yang mereka lakukan terhadap para ulama, kata beliau, ini seperti pergantian panas dan dingin. Pasti akan dialami oleh manusia. Alam semesta kadang ada dingin, ada panas. Ada musim dingin, musim panas. Ada pergantian siang dan malam. Ini adalah di alam semesta. Tidak bisa tidak. Ini seperti gambaran cobaan yang menimpa orang-orang yang berilmu. Fala yambagi liman lahu muskatu aklin ayyata'adza bihi idla sabila lahu ila daf'ihi bihalin faliwattin nafsahu alaihi kama yuwattinuha ala bardi syita'i wa harri saif. Maka tidak sepantasnya bagi orang yang punya akal yang sehat untuk merasa terganggu, tersakiti dengan hal-hal yang seperti ini. Karena tidak ada cara untuk bisa menolaknya,
seketika itu juga, ya, tapi hendaknya dia menenangkan dirinya, menyabarkan dirinya, sebagaimana dia menyabarkan dirinya untuk menghadapi rasa dingin di waktu musim dingin dan mengatasi panas di waktu musim panas. Nah, ini tentang keadaan, ya, yang berhubungan dengan ujian yang menimpa orang yang berilmu. Sekarang wana'u tsalits, jenis yang ketiga, yang keburukan yang akan menimpa orang yang mengumpulkan harta. Jenis yang ketiga dari keburukan yang menimpa kekayaan harta, ma yahsul abdi ba'da mufaraqatihi min ta'alluqi min ta ba'da mufaraqatihi man ta'allaqa qalbuhu bihi wa kaunuhu qad ja'ala bainahu wa bainal mutalabati bi huquqihi wal muhasabati ala maqbudihi wa masrufihi min aina iktasabahu wa fi madza anfaqahu, yaitu apa yang akan didapati oleh seorang hamba ya setelah dia terpisah dengan sesuatu yang hatinya terikat dengannya. Karena dengan itu, ya, ketika dia meninggalkan dunia ini, karena dengan itu dia akan menjadikan ada tuntutan pada dirinya dari hak-hak harta tersebut. Di akhirat nanti dia akan dituntut. Bagaimana dia menunaikan hak-hak tersebut, harta tersebut. Dia akan dihisab, ya, ketika dapatkannya dihisab. Dalam hadis yang sahih disebutkan tentang harta, min aina iktasabahu wa fi madza anfaqahu, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana dia belanjakan harta tersebut. Jadi di dunia dia sudah mengalami berbagai macam. Ketika dia belum mendapatkan, ketika dia telah mendapatkannya, dia sedang di tengah-tengah dia mengumpulkannya, dan setelah itu ketika dia terpisah dari harta ini, terpisah dari kehidupan dunia. Kata beliau, wa ghaniyul ilmi wal imani ma'a salamatihi min hadhil afati fahuwa kafilun bikulli ladzatin wa farhatin wa sururin. Ya, beda dengan orang yang kaya dengan ilmu dan iman. Dia akan selamat dari semua keburukan-keburukan ini. Di samping itu, ilmu itu sendiri akan menjamin dia merasakan semua kelezatan, semua kegembiraan dan semua kesenangan. Ya. Walakin la yunalu ila ala jisrin minat ta'abi was sabri wal masyaqqati. Tapi tentu saja ilmu itu, ya, tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan melintasi jembatan kepayahan, kesabaran, dan menanggung penderitaan, yakni ujian-ujian dalam menuntut ilmu. Tapi sudah kita tahu, hakikatnya ujian-ujian ini sendiri akan dirasakan nikmat oleh seorang hamba ketika dia benar-benar jujur dan ikhlas. Ya, ini juga segi yang menunjukkan kepada kita bahwa keutamaan dan kemuliaan ilmu jelas sangat jauh dibandingkan dengan atau kemuliaan yang dirasakan oleh orang-orang yang berambisi mengumpulkan harta. Baik, barakallahu fikum, insyaallah sampai di segi yang ke-33. Cukup sampai di sini. Insyaallah masih ada beberapa segi sampai segi yang ke-40, ya, tentang keutamaan, segi-segi keutamaan ilmu dibandingkan harta yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab ini. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Dan saya persilakan sebelum kita akhiri kajian ini untuk yang ingin bertanya, menyampaikan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu. Wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan di kesempatan pagi hari ini kita mulai melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Abu Alif di bawah-bawah, Ustaz. Abu Hanif di bau-bau. Silakan Abu Hanif. Barakallahu fiikum, Ustaz. Wafik barakallah. Begini, Ustaz. Saya mau tanyakan mana yang lebih tinggi kedudukannya atau derajatnya, sifat takwa ataukah mukmin? Nah, Pak, cukup Pak? Ya, cukup. Ya, terima kasih Abu Hanif atas pertanyaannya dan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan. Barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau Abu Hanif tadi kalau tidak salah di bawah-bawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Ya, untuk pertanyaan tadi, mana yang lebih utama lebih kedudukannya, apakah orang yang bertakwa atau orang yang mukmin? Jawabannya, ini kedua-duanya adalah bisa diartikan satu. Orang yang bertakwa dengan sesungguhnya pasti dia beriman. Karena kata-kata mukmin menunjukkan dia imannya benar. Kalau disebutkan secara mutlak seperti itu. Sebaliknya orang yang beriman pasti orang yang bertakwa. Kecuali kalau dimaksudkan dengan pertanyaan ini mungkin maksudnya iman di sini iman yang tidak mesti iman yang sempurna. Ya. Karena kalau dikatakan orang yang bertakwa pasti imannya sempurna. Seharusnya sebaliknya, asalnya juga kita mengatakan orang yang beriman ini berarti imannya benar, berarti dia orang yang bertakwa. Cuman kalau dirinci lebih lanjut, ya, iman itu kan bertingkat-tingkat. Iman itu orang yang bertingkat-tingkat, ya. Maka ada imannya yang sempurna, ada yang tidak demikian. Kita ketahui, orang yang imannya kurang, kadang-kadang dia melanggar konsekuensi takwa. Takwa itu artinya kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu makna terjemahan bebasnya, ringkasnya. Maka orang yang imannya kurang, ya, dengan dia melakukan perbuatan maksiat, kadang-kadang dia melanggar kewajiban, tapi dia tidak sampai melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya, maka dengan sebab ini menjadikan ketakwaannya berkurang. Karena orang yang beriman itu bertingkat-tingkat kualitas imannya. Kalau yang imannya benar, imannya standar, berarti dia sama dengan orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa pasti beriman, sebaliknya orang yang beriman pasti bertakwa. Tapi kalau yang imannya rendah, ya, berkurang imannya, sehingga dia kadang-kadang melanggar sebagian dari konsekuensi takwa, jelas dalam kondisi seperti ini berarti dia kedudukannya lebih turun atau lebih rendah. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan berikutnya masih melalui telepon. Kami angkat untuk yang berikutnya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Mul di Medan. Pak Mul di Medan. Silakan Pak Mul pertanyaannya. Ada ilmu Ustaz, ilmu yang syar'i. Katakanlah dia bisa melaksanakan ilmunya. Tapi ada ayat Ustaz yang membatasinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi bagaimana kita memahami ayat ini Ustaz? Kalau kita punya ilmu tapi kita hanya untuk keluarga dan diri sendiri Ustaz. Baik, cukup Pak? Ya, terima kasih Ustaz. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali, yang sangat menarik sekali dari Pak Mul yang ada di Medan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga kepada kita semua. Ya. Tidak ada pertentangan antara ayat tersebut dengan perintah untuk mengamalkan ilmu, yakni menyebarkan ilmu. Ayat tadi, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya, ajarkan kepada dirimu dan keluargamu, ini kewajiban yang paling utama kamu lakukan. Tafsirkan ayat ini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan apa artinya? Alimu anfusakum wa ahlikumul khair. Ajarkanlah kebaikan, ajarkan ilmu agama, ajarkan tentang iman, kebaikan-kebaikan Islam pada dirimu dan keluargamu. Itu maknanya.
Adapun perintah untuk menyebarkan ilmu yang lain, ini tidak bertentangan dengan ayat ini, karena ayat ini menyebutkan tugas kita yang paling pertama. Kemudian setelah kita punya ilmu, sebarkan kepada yang lain. Ada orang yang tidak punya ilmu, bukan ustadz, bukan penyampai, maka kita katakan paling tidak Anda bisa mendidik diri dan keluarga. Itu yang wajib untuk dilakukan saat ini. Standar, kewajiban. Kalau Anda punya kesempatan, baru sampaikan kepada yang lain. Tidak ada, karena perintah-perintah di ayat-ayat yang lain, di hadis-hadis yang lain, memerintahkan kepada kita untuk mengajarkan atau menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Isabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Di surat Yusuf ayat 108. Katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi ini tidak ada pertentangan. Karena ada ayat-ayat yang lain juga memerintahkan kita untuk mengajak orang lain. Tentu setelah kita utamakan memperbaiki diri kita, kemudian mengajak keluarga kita yang merupakan tanggungan kita, ya, kewajiban kita untuk kita didik dan kita perhatikan pendidikan agamanya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Mul di Medan, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar tentang apa yang sudah ditanyakan oleh beliau. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita angkat pertanyaan melalui chat WA. Mohon maaf Ustaz, kami angkat pertanyaan melalui chat WA dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, mana yang harus didahulukan bila seorang istri ingin bersedekah tetapi suami melarang dengan alasan kita juga masih kekurangan? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari seorang yang bertanya, mana yang harus didahulukan ketika seorang istri ingin bersedekah tapi suaminya melarang dengan alasan kita sendiri masih kekurangan. Jawabannya, kalau seandainya harta itu adalah milik suami yang bekerja, maka dalam hal ini istri harusnya menurut perkataan suami, dan ketika dia ingin bersedekah, mungkin dia merasa bisa menyisihkan sebagian dari apa yang suami berikan kepadanya, yakni bersedekah tidak menjadikan dia kemudian minta tambahan kepada suami. Bisa dia sisihkan, dia hemat dan seterusnya tanpa merugikan dirinya dan keluarganya, maka dia bicarakan dengan baik dengan suaminya. Lagi pula bagi istri kan ada kesempatan untuk berbuat lain, tidak mesti dengan sedekah. Sekedar dia bantu orang dengan mungkin dalam hal-hal yang bisa dilakukannya, membantu tetangganya atau menolong orang lain dengan menghiburnya atau menasihatinya atau yang lain, supaya tidak membuat murka suaminya, dia bisa lakukan hal tersebut. Ya, masih banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa dia usahakan. Yang penting niatnya adalah ingin membantu orang, tapi ketika suaminya melarang dan dia menuruti, maka ini dapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, tetap dia bisa menjelaskan kepada suaminya tentang bahwasanya kalau dia bersedekah tidak akan melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga, tidak akan menjadikan kelaparan anak-anaknya. Seandainya dia bisa usahakan untuk menjelaskan dan mengamalkan seperti ini, maka tentu ini yang terbaik, tapi hendaknya dia tidak marah kepada suaminya dan tidak melakukan sedekah sembunyi-sembunyi karena suaminya tidak ridho dalam masalah ini. Dia berusaha dulu untuk bisa keridhaan suaminya. Nah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang terakhir di kesempatan kajian kita di pagi hari atau siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.